Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila mu'allif hadha kitab al-Fatihah. Ya, kemarin salah satu niat ya, mencari ilmu itu apa? Niat mensyukuri akal. Jadi mensyukuri karena diberi nikmat akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan ya, yang diberikan oleh Allah. Dan jangan sampai kita niat untuk mencari popularitas, iqbalun nas, itu mencari popularitas. Nggak usah dicari, popularitas itu akan muncul sendiri. Dan jangan mencari untuk menarik hal-hal yang duniawi, mencari kedudukan, mencari uang, atau mencari kedudukan di penguasa. Yaitu apa? Dihindari. Dan terus dia belajar, nggak boleh cari ini, cari itu dan sebagainya. Ya apa? Ya itu nggak usah diniati. Ya. Itu akan datang sendiri. Yang penting kalau datang bukan dari niat awal kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Angsadana ya. Angsadana wis macaaken ing ingsun. Sapa asy-syaikhu guru al-imam kang dadi imam al-ajallu kang agung al-ustad Qiwamuddin rupane Ustad Qiwamuddin Hamad ibn Ibrahim rupane Hamad bin Ibrahim ibni Ismaila kang dadi putra kagunge Syekh Ismail. As-Sofar Al-Ansori, Ismail As-Sofar Al-Ansori, macaaken imlaan ing tulisan li Abi Hanifah kedue Abu Hanifah rahimahullahu taala, syi'ron halih rupa syair. Dalam terjemahnya apa? Ya Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustadz Qiwamuddin Hamad ibn Ibrahim pernah membacakan kepadaku, yaitu tulisan Abu Hanifah yang berupa syair, atau dengan kata lain pernah membacakan kepada saya syairnya Abu Hanifah. Apa syairnya? Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi fayali khusran talibihi linaili fadlim minal ibadi. Ya selanjutnya ya, syairan nggak dilakoni. Isora kamu. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi fayali khusran talibihi linaili fadlim minal ibadi. Ya tanya man utawi sapane wong iku tolaba nyuprih atau golek sapa man al ilma ing ilmu lil ma'adi krana arae akhirat nggon bali. Jadi barang siapa mencari ilmu niatnya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi lil ma'ad. Faza mongko berkoleh mendapat sapa man bifadlin kelawan kemurahan, kelawan keutamaan
minar rosyadi saking petunjuke Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa mencari ilmu untuk meraih kebahagiaan di akhirat, maka dia pasti akan mendapatkan keutamaan petunjuk Allah ya, atau mendapatkan ya rosyad itu petunjuk. Faya li khusrani talibihi, maka duh rugine wong kang pira-pira wong kang nyuprih ilmu. Betapa ruginya para penuntut ilmu. Linaili fadli krana arai merkoleh keutamaan minal ibadi saking pira-pira kawula. Hanya menginginkan apa itu ya keutamaan dari sesama makhluk ya, atau ya mencari ya sesuatu dari manusia. Nah, oleh karena itu apa? Mencari ilmu harus diniati ya semacam itu. Atau paling tidak ya, kalau begitu bagaimana? Kalau kita belajarnya di fakultas jadi prodi ekonomi, kita yang diajarkan apa? Ya ekonomi terus. Ekonomi itu urusannya apa? Harta, ya kan? Harta, hitungan, perbankan dan sebagainya. Lalu gimana ini? Ya, yang penting kita tidak berhenti di situ. Ya. Jangan berhenti di situ. Kalau toh belajar ekonomi, ya saya belajar ekonomi. Biar nanti apa bisa memperkuat ekonomi saya sendiri dan umat. Nah sehingga pasti bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya lewat ekonomi itu. Jadi maksudnya apa? Jangan diberhentikan. Jangan golek duit plek mandek, itu jangan. Kalau memang yang kamu pelajari urusannya duit, ya apa ya? Ya belajar bisnis misalkan ya. Nanti kalau apa dapat uang, ya biar ya menjadi orang yang cukup, biar terbebas dari apa ya sikap tamak dan juga bisa memperbanyak amal lewat uang itu. Yang penting di situ itu ya jangan dihentikan. Nah, yang salah kan berhentikan ya, mandek weh seperti duit. Yang kamu belajar bisnis biar banyak uang, mandek. Itu enggak pas. Tapi apa di hati kita ya? Kalau niat itu apa tuh niat itu? Niat itu di mana letaknya? Di hati atau di lisan? Hati. Ya, di hati ya. Jadi niat itu di hati. Jadi kalau kita maksudnya apa? Kalau kamu misalkan lagi bisnis ya cari duit ya kan? Ya hatinya yang ngomong kayak gitu ya. Enggak perlu saya mencari uang ya nanti kalau dapat uang biar bisa ibadah sebanyak-banyaknya dengan ya enggak perlu itu. Ya, tapi hatinya ya niat itu hati. Wong niat itu penting ya di awal kan sudah ya. Jadi banyak apa ya amal yang bentuknya amal duniawi bisa jadi ukhrawi kalau niatnya benar ya. Dan sebaliknya banyak amal yang bentuknya amal akhirat tapi bahkan menjadi duniawi kalau salah niatnya ya kamin amalin ya tasawwaru bisurati a'malil akhirah fasarat ya. Bisu ini ya bisurati a'malid dunya. Allahumma. Nah kayak ini loh ya yang kadang-kadang ya kita banyak salah paham. Kalau di dunia politik itu sering terjadi saling cemoohan ya. Tentang ulama ya kan. Ada ulama kok dekat-dekat apa? Penguasa itu berarti ulama su ya. Nah, berarti ulama yang buruk ya kan. Kenapa? Karena dekat-dekat penguasa. Aslinya tidak. Kalau itu bisa diteruskan. Sama dengan tadi ya. Kamu belajar apa ya bisnis nggak ada gunanya karena apa nggak ada terusnya. Kalau diteruskannya ada gunanya. Kalau bisnis itu ya untuk bisa apa mendapatkan income yang bagus. Kalau dapat ya bisa sedekah, bisa ini itu yang penting gitu ya. Nah niat itu penting. Kenapa penting? Niat ini menjadi apa ya menjadi kontrol ya kontrol perjalanan berikutnya.
Jadi kalau orang niat, makanya orang yang bagus tiap hari selalu niat hari ini saya harus berbuat baik sebanyak-banyaknya. Itu akan menuntun perjalanan kita di lapangan. Dan kalau kita mengikuti segmen Freud itu ya. Jadi kalau kita sering niat baik, itu akan menjadi tumpukan di bawah sadar kita. Jadi tumpukan ingin baik, ingin baik, ingin baik, ingin baik, ingin baik. Namanya apa ya? Psikoanalisis analitis apa? Jadi apa? Kalau itu sudah banyak di satu saat, maka tumpuan itu akan keluar ya, menjadi orang yang banyak kebaikan. Maka niat itu sangat penting ya, niat itu. Biar menjadi keinginan yang menumpuk, yang menggunung bagaikan salju ya di bawah sadar kita, yang sewaktu-waktu ya akan keluar menjadi real dan menjadi fakta. Itu penting niat itu ya. Mengapa? Niat yang bagus. Ya oke, di atas sudah dikatakan bahwasanya kalau kita belajar jangan sampai mencari duniawi atau mencari kedudukan di kalangan para penguasa. Tapi ada terusnya, yaitu kalau saugel ini sering orang akhirnya menjudge orang lain. Ulama kok jadi misalkan wakil presiden berarti ulama su. Ulama kok jadi DPR berarti ulama su, itu ulama yang jelek ya, enggak. Mengapa bawahnya ini ada terusnya? Allahumma itu enggak ada artinya, tambahan aja. Illa ini penting ya. Banyak orang yang meninggalkan kata-kata ilah ya. Ya, akhirnya jadi judgment terhadap satu perbuatan. Bahkan salah mengartikan ayat karena ilahnya ditinggalkan. Misalkan seperti dulu saya katakan ada surat Asy-Syu'ara ya kan. Wasyu'ara'u yatahimu ya. Kalau maknanya yatabi'uhumul hawawun ya. Jadi orang yang para ahli syair itu ya diikuti oleh orang-orang yang lacut ya, orang-orang yang buruk. Guru ini padahal ada ilaman illalladzina amanu wa amilus sholihat. Sehingga banyak orang yang menjustis ya, bahwasanya para syair itu neraka semuanya. Lalu dibawa ke misalkan ke tradisi. Berarti seperti orang yang pujian dan sebagainya itu kan kebanyakan ala syair ya, sholawat dan sebagainya. Oh berarti neraka. Nah itu karena meninggalkan kata ilah di akhir surat. Padahal di akhir suratnya ada illalladzina amanu wa amilus sholihati. Kecuali penyair yang beriman dan beramal soleh. Kalau itu nggak masuk dalam ayat itu. Maka ulama-ulama dulu banyak ya yang kalau menulis kitab baik itu fikih apapun dari akhlak dan sebagainya, malah bentuknya berbentuk syair malah. Ya, apalagi nahwu itu banyak berbentuk syair ya, mulai imriti, alfiyah bentuk syair semua. Kenapa kalau itu nggak masuk ke situ? Karena yang bikin syair alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu yang sering ditinggalkan dalam pemahaman. Illa idza talaba. Kejaba yang dalam nalikane nyupring sapa talibul ilmi al-jaha ing martabat ing pangkat. Lan apa kok nyupring pangkat lil amri krana arahe merintahaken bil ma'rufi kelawan kang ma'ruf. Wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking perkara kang mungkar. Nah di sini ada ilah ya, penting. Boleh saja ya, mencari ilmu biar menjadi apa ya. Jadi menjadi pangkat atau jabatan ya, punya cari jabatan di tengah-tengah penguasa. Apabila diniati untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya jadi ini ya, kalau sudah jadi ini biar bisa mewarnai
ya kehidupan pemerintahan di sana, sehingga banyak yang menggunakan yang mengaplikasikan nilai-nilai Islam di tengah-tengah kehidupannya. Nah, terusannya ini nggak boleh ditinggalkan. Nah, ditinggalkan itu akhirnya akhirnya wong cedak-cedak ya. Kalau pemerintahan langsung dicap ulama so, itu karena bacanya nggak sampai di sini. Ya, bacanya nggak sampai di sini. Jadi nggak mesti. Kalau punya tujuan untuk amar ma'ruf atau menasehati ya para penguasa dan sebagainya, nggak apa-apa. Nah, itu pemahaman komprehensif ya, penting pemahaman komprehensif. Kalau diniati untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nek kabeh sing dekat karo penguasa dianggap sok ya, nanti Sayyidina Umar ya sok. Umar itu paling dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah. Nah, kamu sendiri kalau memang mengarah ke situ ya harus ada terusnya, ada niat ya. Misalkan walaupun cari pekerjaan pun jangan berhenti di pekerjaan, tapi ada terusnya. Nek wis untuk pekerjaan piye? Kuwi lho sing penting ya. Ben apa itu nek untuk pekerjaan. Sama dengan ini ya. Cari ilmu biar nanti mendapat jabatan. Yang penting apa? Kalau sudah dapat jabatan untuk apa? Itu penting. Jangan diberhentikan di jabatan. Dengan demikian apa? Malah jadi nggak apa-apa ya. Ngarep ini jangan sampai niat begini guding-gudingnya malah boleh aja asal ya niat kamu baik. Nah, kalau niat ini bagus ya insya Allah dalam prosesnya perjalanannya ya akan bagus ya. Masa orang niatnya aja udah bagus, mau tengah-tengah tahu-tahu berbeda dengan niatnya. Kalau niatnya bagus saja bisa tidak bagus, apalagi yang tanpa niat apa-apa ya hanya cari jabatan toh, lebih nggak bagus lagi. Jadi semacam itu. Watang fi dil haqqi lan ngelaksanakake kang hak. Jadi cari jabatan di pemerintahan untuk ya, biar yang baik-baik bisa terlaksana di sana. Dengan adanya dia di situ. Ya, mungkin kalau pemerintah sekarang dengan adanya wakil presiden dari ulama ya kan ya. Yaitu ya biar bisa mewarnai kehidupan ya di negara ini lewat pemerintahan itu. Dan nek ya malah repot aslinya kalau nggak ada sama sekali. Kabeh takutnya ke sana ya repot. Yang penting itu jangan sampai politisasi agama. Yang benar agamanisasi politik. Ya. Jadi jangan politisasi agama itu agama hanya jadi media untuk meraih kekuasaan. Tengerane piye? Agar mengangkat agama tapi perilakunya terlepas dari agama, itu pasti ya politisasi agama. Nah, kalau agamanisasi agamanisasi politik. Ya, berpolitik tapi yang penting nilai-nilai agama tetap berada di dalam perilaku berpolitikan. Itu seharusnya ya yang menjadi tujuan kita. Berpolitik tapi nggak pernah saling caci mencaci, itu hebat ya. Berpolitik tapi tetap bersatu, ketemu di mana saja tetap assalamualaikum, tetap salaman, itu berarti itu agamanisasi politik. Nah, orang dulu yang dilakukan agamanisasi politik itu, sehingga wah Nabi itu benar-benar hebat ya berpolitik. Wa izzaziddin lan mulyakaken agama. Lali nafsihi ora krana awak dhewene talib wa hawahu lan hawa nafsune talib. Jadi untuk niat yang bagus itu ya. Kalau dapat jabatan biar bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, bisa melaksanakan ajaran Islam dan juga bisa mengangkat martabat, harkat dan martabat agama ya di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Dan tidak untuk kepentingan dirinya sendirinya. Itu yang penting ya. Jadi yang ekonomi pun niatnya harus diteruskan ya. Jangan sampai berhenti di yang penting nanti jadi direktur bank ya. Jangan berhenti di situ. Kalau sudah di situ gimana? Lulusannya itu di prodi apa itu?
ekonomi ada? Hah? Nggak enak. Yang banyak apa ini? Hah? Apa? Ada deh. Hah? Ya, jadi guru pun ya sama. Ya kayak gitu ya. Jadi guru ya, kalau sudah jadi guru biar bisa memberi contoh yang bagus ya, biar bisa mengaktualisasikan nilai-nilai ya, agama di tengah-tengah dunia pendidikan. Jangan malah sebaliknya. Nah, kalau memang untuk itu ya, untuk itu faya juzu mongko oleh, mongko wenang itu boleh. Apa dzalika mengkono-mengkono sing nyake ning ngarep iku ya, golek kabeh ya tolabul jah dan sebagainya. Ya, kalau untuk diniati semacam ini boleh-boleh aja. Biqadri ma kelawan kira-kirane barang yuqimu kang bisa njejekaken sapa talib bihi kelawan sebab ma al amro ing perintah bil ma'rufi kelawan kang ma'ruf wan nahya lan nyegah anil mungkari saking kang mungkar. Dengan ukuran kita ya bisa melaksanakan itu. Jadi apa jabatannya apa? Harus jabatan apa? Ya yang penting itu dengan ukuran. Kalau di jabatan pemerintahan mungkin ada yang kalau amar ma'ruf itu ada berapa tadi di Al-Qur'an? Ada bil hikmah, ada mau'idotil hasanah, dan ada wajadilhum billati hiya ahsan. Dan mungkin kalau bil hikmah itu mungkin yang pas ya menjadi eksekutif itu mungkin pas. Kenapa? Di situ pelaksana kebijakan sehingga kebijakannya bagus. Orang itu kan tergantung kebijakannya. Kalau kebijakannya ya suruh baik ya jadi baik, pencipta kebijakan. Ya mungkin wal mau itu hasanah sing tukang ngomong itu apa kalau yang pemerintahan itu DPR itu mestinya ya itu ya biar saya ini kodri ya biar saya bisa bisa memasukkan ya berbagai macam pendapat dan sebagainya ya lewatnya DPR. Ada yang wajadilhum billati hiya ahsan ya harus berdebat. Ya mungkin itu lebih berdebat dengan baik, itu mungkin di dunia kampus ya lewat seminar dan sebagainya. Itu pas. Makanya kalau ingin melaksanakan bil hikmah yang bagus masuk ke eksekutif. Kalau di dunia berpolitikan ya. Kalau ingin mau itu hasanah ya mungkin masuk di DPR karena banyak ngomong. Dan kalau ingin ya lewat dialog yang bagus mujadalah ya, al-hasanah ya di kampus. Karena di sana memang tempatnya diskusi sana diskusi sini. Kalau kampus itu tingkas wayang bagi lan sayekjo itu patut litolibil ilmi kedue wong kang golek ilmu apa ayatafakkara yen to berpikir sapa talibul ilmi fi dzalika dalam mengkono kabeh. Oleh karena itu ya seharusnya semua penuntut ilmu baik itu siswa maupun mahasiswa dan sebagainya itu patut untuk berpikir dalam hal itu ya. Untuk apa kita belajar ilmu ya untuk kemana dan sebagainya perlu berpikir itu. Kalau sudah dapat begini lalu saya gunakan untuk apa? Yang penting apa? Harus berujung kebaikan. Kalau biar kaya itu pasti untuk dirinya sendiri. Kalau biar kaya itu pasti untuk dirinya sendiri. Biar jadi begini itu untuk dirinya sendiri. Karena apa? Belum ada terusnya. Kalau sudah jadi begini lalu biar begini ya itu baru ya untuk dirinya dan orang lain. Maka perlu berpikir itu.
Kenapa? Fa innahu krana sak temene talibul ilmi iku ya ta'allamu belajar sapa talibul ilmi. Ya. Belajar al ilma ilmu bijuhdin kelawan perjuangan atau usaha kathirin kang akeh. Karena orang belajar itu ya sudah melakukan perjuangan yang banyak. Harus menggarap tugas, harus ini itu dan sebagainya, apalagi daring ini ya. Wah, harus malam-malam pun harus belajar. Kadang-kadang kuotanya habis, harus cari kuota. Belum kalau tempatnya di tempat yang agak pedalaman, lalu apa ya, sinyalnya agak muncul. Wah, itu perjuangan yang berat itu. Nah, karena mencari ilmu itu perjuangan yang berat, maka apa harus berpikir ke situ. Fala yusarrifuhu, mongko ojo ngarahaken sapa talibul ilmi ing ilmu, dan arahaken ila dunya maring dunya al haqirati kang ino, al qalilati kang setitik, al faniyati kang bakal sirna. Dan karena itu apa, janganlah ilmu yang sudah kita raih dengan perjuangan yang sangat dahsyat itu hanya kita arahkan kepada hal-hal duniawi yang sangat nista, yang sangat ya kecil, yang sangat enggak terlalu penting. Ya pentingnya penting, tapi enggak terlalu penting dibanding dengan yang sana ya, yang namanya duniawi ya. Ya makanya apa? Niat sekali lagi ya sangat penting. Syair ya, sampai syair ini ya. Syi'run utawi iki ana syair. Ya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minal zalili tasummu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutakhayyiruna bila dalili. Dabal ya bareng lagu ini gampang ya, lagu yang menunggu ya. 1, 2, 3 ya. Hiya dunya adallu minal qalili wa ashiquha adallu minal zalili tasummu bisihriha qauman wa tumi fahum mutakhayyiruna bila dalilin. Hiya utawi dunya iku adunya utawi dunya. Jadi hiyane ketambahan no. Iku akal luwes setitik minal qalili saking kang setitik. Dunia itu apa? Sesuatu yang minim dibanding dengan yang minim. Itu sesuatu yang minimalis dibanding dengan yang minimalis. Jadi itu apa? Dunia dibanding dengan akhirat ya sangat minim ya, nggak ada apa-apanya yang namanya dunia. Kenapa? Ya dari waktunya pun hanya berapa tahun ya, paling nggak ada orang hidup sampai 200 tahun paling rata-rata ya. Kalau menurut patokan Nabi itu rata-rata orang apa ya, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Kebanyakan umatku itu umurnya antara 60 sampai 70. Dan dunia ya kalau semacam itu. Dan semakin lama semakin gak enak ya. Sudah punya banyak uang pun ya, semakin lama males ya. Awalnya tok. Berarti apa? Dunia itu semacam itu. Awalnya tok. Wae loro ini enak kabeh itu. Yang namanya apa? Dunia itu semacam itu. Nah, apa ya? Begitu ya orang meninggal ya sudah habis ya. Dunia itu sudah nggak ada yang dibawa, ganti orang ya, ganti anak-anaknya, ganti cucunya. Makanya pada hadis mengatakan dunia itu adalah rumah bagi orang yang tak berumah. Ya, dunia itu rumah bagi orang yang tidak berumah. Jadi artinya apa? Bukan rumah kita. Rumah ini bukan rumah kita.
hanya kita giliran menempati rumah ini. Di saat kita meninggal ya ganti orang. Jadi apa? Sehingga rumah ini adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Ya karena apa? Akhirnya pasti meninggalkan terpisah dengan rumah itu sendiri. Nah dunia itu ya, makanya kemarin sudah pernah kita coba ya, kita gambarkan. Ternyata apa? Ada ya seorang sufi yang menggambarkan dunia itu isinya apa? Ada makanan, ada yang kemarin itu ya, ada minuman, ada pakaian. Ternyata kalau dirunut ada perhiasan ya. Itu semuanya berasal dari yang hina memang. Nah ya, minuman yang paling enak madu ternyata hanya dari apa ya? Anusnya apa? Anusnya tawon. Bagian yang paling mahal sutra. Ternyata apa? Asalnya juga dari anusnya ulat. Ternyata semacam itu. Begitu juga perhiasan yang paling mahal apa? Emas. Emas ternyata apa? Berangkat dari apa ya? Ya apa ya? Yang zaman dulu-dulu itu ya. Namanya apa? Yang barang lama-lama itu yang menumpuk di bawah bumi itu. Nah, kayak gitu itu ya. Jadi barang busuk-busuk dan sebagainya akhirnya apa? Jadi emas. Nah, dirunut jadi hal yang remeh-remeh semua dunia. Tapi apa banyak orang suka. Makanya di sini apa? Wa asyikuha. Asyik itu apa maknanya? Asyik rindu ya. Wa asyikuha utahe wong kang kangen ing dunya. Iku adzallu luweh ino minal dzalili tinimbang saking kang wong kang ino. Maka apa? Orang yang tergila-gila dunia itu adalah orang yang lebih hina daripada yang hina. Dan ada ya kalau di dunia tasawuf ada ya ad-dunya rasul khati'at. Jadi awal kebanyakan kesalahan, dosa dan sebagainya berangkat dari hubbud dunya, cinta dunia. Cinta harta, cinta ini, cinta itu dan sebagainya. Ya akhirnya apa? Untuk menggapai itu akhirnya apa? Banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kenapa sampai ada saling memfitnah? Alah cari dunia. Kenapa sampai ada orang tawuran gobrak-gabruk? Alah guring-guringnya yang dicari kebanyakan dunia. Berarti apa? Semuanya hampir dari hubbud dunya. Makanya apa? Di sini orang yang terlalu rindu terhadap dunia itu dianggap yang sangat hina. Tasumu bisa besok akan bisu besok no besok besok akan apa dunia bisihriha kelawan sihire dunia koman engkau watu mi lan bisa butaaken apa dunia engkau. Jadi dunia itu memang ya luar biasa itu anunya ya. Makanya banyak sekali lagu-lagu yang bicara tentang dunia. Ya dengan sihirnya akan bisa membungkam orang dan bisa membutakan orang. Ini kalau sudah masalah dunia. Sudah lupa, makanya kalau kita baca berita medsos terakhir itu ya, hanya karena lahan 12 kali 12 meter ya, ada anak menggugat ibunya yang sudah umur 87 tahun. Nah, inilah ya dunia itu dengan sihirnya ya. Dengan bahasa sekarang itu namanya apa ya? Dengan magicnya ya. Yaitu bisa membutakan mata dan bisa membisukan lidah. Orang sudah gak berani ngomong ya, karena apa? Dikasih uang aja sudah gak berani ngomong sesuatu yang baik. Dan sudah gak tahu lagi ini boleh atau tidak boleh. Wes apa saja ya dilakukan. Yang namanya bohongnya hal yang biasa bagi orang yang hubbud dunya. Bohong itu bukan sesuatu yang berat, bahkan gak pernah memikir hoax dan sebagainya. Ujung-ujungnya hubbud dunya.
Nah, orang kalau sudah semacam itu fahum mongko utawi tolibihi dua nek tolibihi itu dhuwur tapi ya pira-pira wong kang golek ilmu iku mutakhayya sing kena dunia kubutunya iku mutakhayyiruna padha bingung kabeh bila dalilin kelawan tanpa petunjuk. Akhirnya orang-orang yang sudah kena pada sihirnya dunia, ya, magicnya dunia, maka dia bagaikan orang mabuk yang sudah nggak tahu jalan kemana ya. Itu karena dunia. Nggak sedikit orang bisa membunuh temannya sendiri karena dunia. Ya nggak sedikit orang bisa, macam-macamnya bisa terjadi balapan riak liar, ujung-ujungnya totoan dunia itu ya. Banyak sedikit, macam-macamnya. Banyak orang meneguk minuman keras, narkoba dan sebagainya. Ya. Nah, itu apa? Ujung-ujungnya dunia. Nah yang penting kita itu tetap ya pandai memilih dan memilah ya, mana yang benar dan mana yang tidak pas. Itu aja ya. Namanya apa? Undur makol wala tangdur makol ya. Tapi lihat perilakunya, jangan orangnya. Siapapun kalau sudah salah ya salah. Ya, itu aja yang penting. Memang di zaman akhir ini orang belajar itu harus pintar dulu sebelum belajar. Repotnya begitu ya. Karena apa? Terlalu macam-macamnya orang yang mengajar. Jadi sekarang terlalu macam-macamnya ustadz. Ya, macam-macam, ada yang suka ya kasar-kasar, ada yang suka fitnah, ada yang suka caci maki dan sebagainya. Itu kalau murid-muridnya nggak pintar duluan kan repot. Jadi kita itu di zaman akhir itu dituntut harus pintar duluan sebelum kita belajar. Dengan pintar duluan akhirnya apa? Bisa memilih dan memilah. Oh ini perlu kita contoh, ini harus kita buang, ini perlu kita contoh, ini harus kita buang. Itu yang susah itu ya. Nah, oke, ya mungkin sini ya kita besok teruskan. Wallahu a'lam bishawab.